Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah strobo dan sirine. Itu bagaimana regulasinya? Ya, siapa yang harus menggunakan sirine atau strobo ini supaya tidak meresahkan warga atau pengguna jalan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan juga mengulas seputar regulasi yang mengatur penggunaan strobo dan juga sirine, bagaimana sepatutnya dan siapa yang akan sebenarnya menggunakan tersebut. Kita akan hadirkan dalam pertama segmen kali ini, yaitu Polri batasi sirine, strobo, dan pejabat. Kita Nah, awali ini ya, dengan slide yang pertama, pemirsa. harus dibatasi Sebenarnya ya. Ini. bukan pertama kali keresahan masyarakat terhadap keberadaan kendaraan dinas kepolisian yang melakukan pengawalan di jalan, utamanya bagi pengawalan pejabat, ini menjadi keresahan bagi masyarakat. Secara garis besar memang kondisi jalan yang memang macet dan bagaimana kadang-kadang pengawalan ini itu diberikan kepada pejabat publik hanya untuk mengantarkan kepada kegiatan. Namun gerakan warganet di media sosial ini. Ya, jadi kayak seolah-olah tuh nggak ada urgensinya nih, tiba-tiba macet ya, nggak ada misalnya kebutuhan yang khusus yang hanya untuk perjalanan saja, tiba-tiba nyalain strobo atau sirine yang tot muk muk gitu kan, itu kan mengganggu juga gitu kan bagi masyarakat itu yang sedang menggunakan jalan. Jadi mau enak sendiri ini para pejabatnya yang menyalakan sirine, maunya jalannya lancar, tapi masyarakat biasa itu harus merasakan kemacetan tadi gitu. Jadi kayak diistimewakan ini si para pejabatnya, kan warga jadi protes gitu ya, jadi resah gitu. Unggahan stop sirine dan strobo, dan kedua ini adalah stop totot ukuk ya pemirsa. Ini seperti yang kita tahu juga, Itu ya, kalimat ini suaranya tentu seperti itu. menyontohkan bunyi daripada sirine dan strobo tersebut. Namun semuanya kembali kepada regulasi. Kita akan coba untuk Ya, ini membahas siapa peraturannya saja yang bagaimana boleh nih? dapat pengawalan dan siapa saja yang boleh memasang strobo dan sirine di kendaraannya. Kita lihat di slide yang kedua ya pemirsa, bahwa sebenarnya regulasi ini, batasan-batasan kendaraan yang boleh menggunakan strobo dan sirine ini sudah diatur secara detail, dan kita lihat satu persatu ya pemirsa, bahwa Lihat nih berdasarkan peraturannya pasal nih. 59 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada strobo berwarna biru plus sirine. Ini kendaraannya itu diperuntukkan kepada petugas bermotor dari anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan sirine berwarna merah ini, lampu strobo berwarna merah plus sirine, itu sebenarnya diperuntukkan bagi kendaraan tahanan, pengawalan TNI, damkar, ambulans, palang merah, basarnas, dan pengantar jenazah. Dan kita lihat di slide Oke, selanjutnya ya warnanya pemirsa, juga bagaimana juga berpengaruh diatur ya. bagaimana dengan lampu isyarat berwarna kuning tanpa sirine. Ini diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan seperti yang melakukan patroli jalan, pengawasan prasarana dan sarana lalu lintas angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum derek, angkutan barang khusus, sehingga lampu kuning yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang sudah diatur tersebut itu pemirsa menunjukkan himbauan untuk berhati-hati bagi pengguna Hmm. jalan lainnya. Karena sudah. Ya, jadi tuh ya, peraturan tuh ada berhubungan tadi dengan suara sama warnanya. Misalnya warna biru ya, itu aparat penegak hukum itu yang bisa menggunakan. Kalau yang merah itu yang emergency, misalnya pemadam kebakaran atau ambulan. Nah, itu yang warna merah gitu. Sedangkan yang warna kuning ini buat para ini ya, truk yang besar itu, supaya pengendara itu bisa berhati-hati. Wah, ini ada muatan besar nih. Maka kalau misalnya berkendara di sekitar kendaraan tersebut, harus misalnya menjaga kecepatan atau bersiap siaga, supaya kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, pengendara itu bisa bersiap gitu. Jadi warna kuning itu untuk hati-hati ya, seperti kalau lampu apa ya, lampu traffic lamp ya, kan ada merah kuning hijau kan. Merah itu kan berhenti, kuning itu hati-hati atau bersiap, kalau yang hijau itu jalan. Nah, yang kuning ini jadi warna peringatan. Wah, ini ada muatan besar nih, kalau misalnya kesenggol dikit mungkin yang bakal berbahaya adalah mobil yang kecilnya gitu. Jadi kalau misalnya warna kuning kita harus hati-hati gitu ya. Jadi warna dan suara itu juga penting dalam peraturan lalu lintas. Detail, maka seharusnya kendaraan-kendaraan yang tidak termasuk dalam kategori-kategori Nah, yang tadi itu kita ya. sebutkan itu tidak boleh memasang strobo Tuh. maupun sirine. Bahkan Ya. interpretasi daripada undang-undang ini menurut analisa kami nih pemirsa, bahwa mobil pejabat publik pun itu tidak boleh dipasang Tuh strobo dan kan nggak sirine. boleh. Yang boleh itu hanya kendaraan bermotor pengawalannya saja, ataupun kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam kategori yang kami barusan jelaskan. Lalu apabila melanggar, sebenarnya juga sudah diatur nih pemirsa, bahwa dalam Apa pasal nih 4 dari hukumannya? undang-undang ini pidana 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 menanti pelanggar Itu yang ya, melakukan ada atau dendanya.
memasang strobo atau sirine tersebut yang tidak sesuai dengan kategori-kategori yang sudah disebutkan tadi. Maka Ya, jadi masalahnya tuh ini udah ada peraturannya nih. Apakah tadi yang memasang strobo tadi ataupun yang melanggar peraturan ini benar-benar ditegakkan nggak peraturannya? Gitu. Kalau misalnya cuma peraturan doang, cuma tulisan doang, buat apa dibuat gitu? Kalau nggak ada penegakannya, nggak ada emang benar-benar penerapannya gitu. Kalau misalnya benar-benar diterapkan, misalnya itu didenda, mana dendanya buktinya, atau misalnya diperberat hukumannya supaya orang yang menyalakan sembarangan itu bisa aja dicabut izin mengemudinya gitu, karena itu mengganggu masyarakat juga. Misalnya yang ada kebutuhan ya, misalnya lagi macet juga, itu bisa terganggu dari strobo atau sirine ini yang tidak digunakan secara baik ya, sesuai dengan regulasi yang ada. bisa menyita rotator, sirine, ilegal kendaraan dinas pejabat Itu ya pun ilegal. bisa ditindak lanjut kalau melanggar aturan ini. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup berat atau belum? Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa, di mana kita akan membahas mengenai undang-undang sudah mengatur siapa yang masuk ke dalam kategori prioritas ataupun mereka yang memiliki hak utama dalam penggunaan jalan. Ya, itu. Kita lihat di prioritas utama ya pemirsa, bahwa kepolisian ini juga sudah jelas mengatur dalam undang-undang ada yang masuk ke dalam kategori prioritas dan juga ada yang masuk ke dalam kategori hak utama. Untuk yang prioritas sendiri pemirsa, ini pasal 134 diberikan kepada pimpinan lembaga tinggi negara. Diulangi ya, pimpinan lembaga tinggi negara. Siapa saja yang termasuk dalam pimpinan lembaga tinggi negara? Jelas, presiden, wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, ketua MA, ketua MK, ketua KY, dan ketua BPK. Dan juga Jabatan diatur tinggi dalam pasal ini negara. sebagai pengguna jalan termasuk sebagai hak utama. Siapa saja pemirsa, ada petugas damkar, ambulans, kendaraan pertolongan kecelakaan yang tentunya kita juga tahu bahwa kendaraan-kendaraan yang masuk dalam kategori ini apabila kita lihat di tengah jalan nih pemirsa harus diprioritaskan karena mereka Yang merupakan yang emergency. memiliki kepentingan yang sangat tinggi, yaitu kembali juga kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan tamu negara dan pejabat asing, iring-iringan pengantar jenazah, dan konvoi kepentingan menurut pertimbangan Polri. Dan ini untuk Ya, jadi itu emang ada keadaan tertentu yang nggak terduga di jalan, misalnya kayak tadi kebakaran gitu kan. Kalau misalnya kebakaran itu nggak segera cepat di jalannya, itu kebakaran bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah gitu. Jadi ini berhubungan sama bencana atau sesuatu yang tidak direncanakan ya, kayak pemadam kebakaran ataupun misalnya ambulan gitu, berhubungan sama nyawa gitu. Kalau misalnya nggak cepat sampai ke rumah sakit gitu ya, atau menuju ke tujuannya, itu mungkin nyawanya nggak ketolong. Makanya tadi kan harus ada hak utamanya nih ketika ada emergency, ada keadaan yang darurat tadi. Ya misalnya kayak tadi pemadam kebakaran sama ambulan ya, karena hubungannya sama waktu. Kalau misalnya lama di jalan keburu habis duluan kalau yang kebakaran. Kalau yang masalah nyawa itu di ambulannya. Mungkin ketika sampai nggak ketolong lagi. Gitu. Jadi waktu itu sangat penting ya di jalan. Makanya harus diberikan haknya gitu kepada orang yang membutuhkan. Karena suatu saat mungkin kita juga pernah kecelakaan gitu. Kalau misalnya kita kecelakaan terus waktunya lama harus macet dulu, itu mungkin kita nggak tolong gitu. Makanya kita memberikan hak pada orang yang membutuhkan tadi ya, karena nggak keduga tuh, nggak ada yang mengharapkan kebakaran atau tidak ada yang mengharapkan kecelakaan, tapi kan itu yang terjadi sekarang ya. Misalnya di ada yang meninggal, ada kecelakaan, ada kebakaran, maka kita harus memberikan haknya. karena ini juga bagaimana kita nantinya akan menggunakan jalan setiap harinya. Lalu bagaimana berkaitan dengan pengawasan daripada pasal ini? Para Ya, pejabat gimana publik nih yang ya menggunakan jalan. pengawasannya? Kita lihat di slide selanjutnya ya pemirsa, bahwa pertanyaannya mengapa kita masih melihat banyak sekali pengawalan yang menggunakan strobo dan sirine yang marak di jalan, terutama bagi pejabat negara yang tidak masuk dalam kategori yang barusan kita jelaskan. Celahnya ini ada di pasal ini pemirsa, di mana di Nah, pasal tuh celahnya 134 nih. nih ayat 7, Undang-Undang Nomor 22, konvoi atau kepentingan tertentu Nah, yang ini yang menurut dimanfaatkan. pertimbangan kepolisian. Pertanyaannya kan adalah apa yang disebut sebagai kepentingan yang dianggap penting oleh kepolisian. Maka pengawasan internal Polri ini sangat penting untuk benar-benar mengerahkan petugas pengawalan sesuai dengan peruntukannya. Juga bagaimana pejabat-pejabat di instansi negara, kementerian maupun lembaga memiliki kepekaan, sensitivitas terhadap dirinya sendiri. Bagaimana, apakah mereka masuk ke dalam kategori-kategori yang patut untuk mendapatkan pengawalan. Apalagi kalau hanya untuk mengantarkan kepada kegiatan saja. Karena ini juga sudah mengundang respons ya pemirsa, baik di tingkat pemerintah pusat. Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, jadi kayak gitu. Masalah ini hukumnya nih. Jadi ada celah hukum ya. Ini yang dimanfaatkan sama pejabat-pejabat tadi untuk menggunakan fasilitas negara atau menggunakan sirine-sirine di jalanan
itu wah ini untuk kepentingan negara nih gitu, padahal mah cuma untuk berpergian saja, untuk transportasi saja, tidak ada keadaan yang mendesak gitu ya. Itu yang dimanfaatkan di dalam hukum ini. Jadi kalau mau diprotes, maka kita harus meregulasi hukumnya, dievaluasi. Wah ini nggak relevan lagi nih, karena tahun 2009 itu harus diubah hukumnya untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang gitu ya, supaya si para pejabat ini itu tidak memanfaatkan hukum atau enggak celah hukum yang ada di tahun 2009 itu, karena kan berbeda nih tahun 2009 sama tahun 2025 ya. Jadi harus ada revisi atau evaluasi lagi tentang hukum ini atau aturannya. Sekretaris Negara nih Prasetyo Hadi ini menyampaikan bahwa pejabat publik ini harus lebih hati-hati dalam menggunakan fasilitas tersebut. Apalagi hal-hal yang melampaui kewenangan maupun kenyamanan dari masyarakat ini harus bersikap secara hati-hati. Bahkan Mensesnek juga menjelaskan pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sebagai teladan juga telah memberikan contoh bahwa di dalam mendapatkan pengawalan di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet gitu. Artinya bahwa Presiden Prabowo Subianto pun dengan pengawalannya sebagai masuk dari pimpinan lembaga tinggi negara juga tetap melakukan perencanaan terhadap kegiatan dan juga menjaga bagaimana jalan raya yaitu memiliki fasilitas umum dan juga ranah publik ini tetap harus berbagi menggunakan jalan. Maka tindak lanjutan daripada hal tersebut juga disampaikan, ada respons begitu ya daripada Kakor Lantas Polri. Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa bahwa Ini saat ini pihak daripada kepolisian ini sedang melakukan evaluasi total terhadap penggunaan suara-suara seperti sirine dan strobo, dan pengawalan tetap akan diberikan, hanya saja imbau agar suara tersebut tidak dinyalakan apabila tidak benar-benar dibutuhkan. Dan lebih jelasnya juga pihak kepolisian menyampaikan bahwa pembatasan ini sebagai bentuk aspirasi yang ditampung oleh masyarakat tentang keresahan-keresahan masyarakat keberadaan daripada kendaraan pejabat publik yang mendapatkan pengawalan yang tanda kutip meresahkan masyarakat. Dan kita lihat di slide selanjutnya pemirsa bagaimana hal-hal yang berkaitan juga. Jadi kalau misalnya nggak mau telat gitu ya, para pejabat negara berangkat lebih awal, atau kalau mau bagus, kalian kan misalnya pejabat negara tuh ngurusin bagaimana lalu lintas itu berjalan dengan baik. Buatlah fasilitas-fasilitas umum yang mendukung agar tidak terjadi kemacetan gitu. Jadi sebagai aparat negara gitu atau yang menjabat di sana itu harusnya bisa mengurai kemacetan ini supaya tidak terjadi di perkotaan atau di jalan tersebut gitu, setidaknya supaya nggak perlu digunakan tuh ya kayak strobo atau sirine tadi itu. Kalau misalnya jalan itu diperbaiki atau ditambah transportasi yang umum itu, misalnya kereta atau bis diperbanyak, kan jalan jadi lebih sepi. Nah jadi tidak bisa mengurangi kemacetan gitu. Jadi jangan hanya menggunakan keistimewaan saja tadi ya dengan celah hukum tadi gitu. Kasihan masyarakat yang umum gitu yang harus menderita ya atau resah gitu gara-gara suara-suara tadi ya, kayak seolah-olah diistimewakan sih para pejabatnya. Harusnya pejabat itu melayani publik yang membuat kemacetan itu hilang atau enggak berkurang, atau enggak berangkat lebih pagi kalau nggak mau kena macet tadi itu ya, supaya adil gitu, karena masyarakat juga mungkin berangkat lebih pagi juga untuk menghadapi macet gitu. Maka sama-sama harusnya kan, pejabatnya macet harusnya kena juga merasakan macet, supaya mereka tahu wah macet nih berarti harus ada yang diurai, harus ada yang diselesaikan gitu. Jangan hanya rakyat saja yang merasakan, tapi pejabatnya juga harus menerima gitu, karena kan perwakilan rakyat. Masa perwakilan rakyat tidak merasakan macetnya gitu, atau enggak kalau misalnya merasakan macet, wah macet nih diselesaikan macetnya gitu. Jangan hanya menggunakan sirine tadi yang mengganggu ya daripada pasal ini. Dan undang-undang sebenarnya sudah mengatur dengan sangat detail pemirsa bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan hak jalan, hak masyarakat terhadap jalan raya. Penggunaan strobo dan sirine ini tidak terlepas daripada bentuk menjaga humanisme, kerendahan hati dan kepentingan masyarakat secara umum. Karena tidak sedikit undang-undang yang menjelaskan konsep apa itu jalan, apa yang menjadi hak masyarakat atas jalan raya, dan untuk kepentingan siapa penggunaan dan pemanfaatan jalan ini. Maka kita tentu berharap ya pemirsa bahwa pengkajian terhadap penggunaan strobo ini ditindaklanjuti dengan kerendahan hati daripada pejabat publik. Kita tentu berharap negara yang inklusif ini tidak hanya sebagai angan-angan kosong. Jangan bicara negara inklusif kalau pejabatnya menggunakan jalan saja, tidak mau berbagi peran dengan rakyatnya seperti gitu ya, orang penting yang eksklusif. Jadi harus ada kesetaraan tuh ya. Ini jalan-jalan sama, kita menggunakan bareng-bareng. Kenapa kalian para pejabat gitu yang nggak terlalu punya kebutuhan yang sangat penting, yang ada urgensinya, itu
memiliki keistimewaan tadi. Itu yang diprotes sama masyarakat. Jadi kalau misalnya mau adil semuanya macet ya macet semua, jangan ada yang diistimewakan. Kalau misalnya mau menghilangkan kemacetan, maka selesaikan menggunakan kebijakan, menggunakan dana pembangunan ya supaya macet itu bisa berkurang dan mereka bisa merasakan keenakan dalam menggunakan jalan juga. Ya, jadi nggak cuma masyarakat yang enak, tapi pejabatnya juga enak kalau diselesaikan secara birokrasi ya, secara kebijakan. Jadi dibangun infrastruktur gitu, misalnya kereta itu diperbaiki kualitasnya, ditambah lagi gerbongnya atau dari unit bis gitu. Karena bis kan tadi bisa mengangkut banyak orang. Jadi orang nggak perlu banyak tuh mobil di jalan. Jadi hanya menggunakan satu bis itu bisa ada puluhan atau ratusan orang yang bisa terbantu. Ya, jadi jalan bisa lebih sepi dan mengurangi atau meniadakan kemacetan gitu ya. Jadi jangan hanya mau enaknya dengan peraturan ini saja, tapi kerja juga dong gitu ya buat para pejabatnya ya gitu. Itu harapan masyarakat ya. Semoga ini bisa didengar gitu tentang masalah keresahan di jalan ini. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari. Kalau yang terkait dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.